سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Maka jika disebut bid'ah, teman-teman, mari coba kita bandingkan bid'ah menurut para sahabat, para ulama dengan bid'ah menurut para pendakwah hari ini. Itu jauh berbeda. Satu kali Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, yang saya juga punya kritik terhadap akidah beliau, tapi saya tidak membenci beliau. Saya mencintainya, seperti Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan aku mencintainya, namun aku mengkritiknya. Karena kritik itu boleh-boleh aja, yang nggak boleh mencaci. Antum kritik kita itu boleh, tapi mencaci itu tidak boleh. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'atu adalah, bid'ah itu adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah secara ilmu hukum Islam bukan yang Nabi tidak buat, tapi bid'ah adalah yang tidak ada dalil syaraknya. Pertanyaannya, yang udah pernah ngaji di pesantren atau di sini ada ustaz ngaji usul fikih, yang disebut dalil syariat ada berapa? Yang disepakati ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang diperdebatkan oleh imam-imam mazhab ada lebih dari 10. Ada namanya maslahat. Apalagi? Istihsan, uruf, qaulus sahabi. Banyak sekali. Syar'u man qablana. Terus. Semuanya masuk di situ. Jadi ketika orang-orang mengatakan, oh nggak ada di Quran, kita lihat di sunnah. Nggak ada di sunnah, kita lihat di ijma'. Nggak ada di ijma', kita lihat di qiyas. Jika tidak ada di 4 ini, maka siap-siap terjadi ikhtilaf di antara ulama. Tolong bedakan, ikhtilaf ulama bukanlah bid'ah. Kalau ulama yang ikhtilaf, belum bid'ah. Tapi kalau tidak ada ulama yang beramalkan, baru bid'ah. Jadi kalau masih ada nih perdebatan, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dia tidak bid'ah. Ini paling gampang. Kalau antum belum sampai level ustadz, mampu baca kitab, udah gampangnya gimana? Jika masih ada ulama yang mengatakan ini baik, ini tidak baik, maka yang baik adalah sunnah. Berarti sunnah bukanlah sesuatu yang Nabi buat saja. Tapi sunnah itu setiap amal yang Nabi SAW buat ataupun tidak buat, tapi ada dalilnya. Nabi pernah nggak ngaji hari Ahad pagi begini? Yang hari Ahad kajian itu agama apa? Tasyabuh nggak? Tasyabuh nggak? Enggak lah, ya. Kenapa? Materinya beda, walaupun sama-sama hari Ahad. Yang liburan hari Sabtu siapa? Yahudi. Antum liburan nggak hari Sabtu? Jauh-jauh amat, nunggu 1 tahun ya, akhir tahun, awal tahun untuk mengatakan tasyabuh. Kita tasyabuh kerja tiap, iya, walaupun perkara dunia. Ngajinya kan sekarang ada kajian Sabtu, kajian Minggu. Mana orang mau buat kajian Jumat? Paling yang bapak-bapak ini. Taib, ini level Ibn Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah. Oleh karena itu, ini sebagai contoh. Suatu kali Imam Safadi meriwayatkan Syekh Ibn Taimiyah, ya, syekhnya para imam-imam ini, mewiridkan baca Al-Fatihah ba'da subuh, menjelang syuruk 40 kali. Nabi pernah buat nggak? Nggak ya? Serius? Nggak tahu atau emang nggak ada? Emang nggak ada kok. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, wahai Tuan, kenapa Anda baca Fatihah 40 kali? Nggak dituduh, syubhat ente. Nggak ditanya, kok dikonfirmasi. Ini yang kita sebut dialog tadi. Apa jawaban beliau?
Aku membaca Fatihah 40 kali untuk wirid supaya Allah fatah. Allah buka kepadaku pemahaman satu ayat yang malam tadi mentok. Jadi malam tadi beliau baca ayat, selevel imam, mentok nggak paham-paham. Kalau antum mentoknya tiap malam. Satu ayat mentok, terus dibaca Fatihah biar kebuka. Benar. Di ayat ke-40 kebuka. Nah, bid'ah nggak? Ada dalilnya kok. Ini ingat antum. Jika ada satu amalan berdasarkan hadis yang dhaif, dia tidak bid'ah. Loh kok gitu? Kan masih ada dalilnya. Itu yang disebut bid'ah apa? Satu amalan yang tidak ada dalilnya. Yang tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal halal haram dan sifat Allah, akidah.